NIM 2404 107209, nomor absen 10. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1 dengan judul Konsep Dasar Psikologi, Definisi dan Ruang Lingkupnya. Sekian. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, psikologis bisa kita artikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, akal manusia, dan perilaku manusia. Namun karena jiwa bersifatnya abstrak. Nah, maka psikologi lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati serta proses mental yang mendasari seperti perilaku, merasa, dan berperilaku. Secara sederhananya, psikologi adalah ilmu mengenai tentang memahami jiwa seseorang dan memahami diri kita sendiri. Definisi psikologi menurut para ahli yang pertama itu menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman manusia. Yang kedua menurut B.F. Skinner, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hasil dari respon lingkungan. Yang ketiga, menurut Crow dan Crow, psikologi adalah studi tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Yang keempat, menurut Hill, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses berpikir manusia secara mental maupun secara lingkungan. Ruang lingkup psikologi ada 8. Yang pertama, ruang lingkup umum. Ruang lingkup umum mempelajari mengenai tentang proses dasar manusia seperti persepsi ingatan, emosi, dan motivasi. Yang kedua, psikologi perkembangan. Psikologi pengembangan mempelajari mengenai pengembangan orang mengenai mental dari bayi hingga dewasa. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari mengenai bagaimana orang tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya dan bagaimana orang itu dipengaruhi oleh teman-teman dan orang yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, psikologi kepribadian. Nah, psikologi kepribadian ini menjelaskan mengenai perilaku, karakter, dan bagaimana sih kita memahami karakter orang, begitupun dengan karakter kita. Yang kelima, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mengajarkan bagaimana cara proses pembelajaran yang baik dan benar. Yang keenam, psikologi klinis. Psikologi klinis menangani tentang gangguan pada seseorang yang memiliki emosi yang sangat berlebihan maupun yang menurun dengan mental yang sedang tidak baik. Yang ketujuh, psikologi industri atau psikologi organisasi. Nah, apa sih psikologi industri maupun sosial maupun organisasi? Nah, itu ialah mempelajari bagaimana orang tersebut untuk kita pahami, untuk kita ajak bekerja sama agar menuju industri kita yang lebih pesat dan maju. Yang kedelapan, psikologi konseling. Nah, psikologi konseling itu mempelajari bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan orang lain. Misalnya ada orang lain
memiliki masalah, terus dia cerita ke kita, habis itu kita mencari jalan solusinya. Dengan memahami psikologi, kita jadi lebih mengerti seperti apa diri kita dan seperti apa diri orang lain itu. Sebelum kita mengenali seseorang, kita harus tahu dulu bagaimana sifat seorang yang tersebut. Nah, itu disebut dengan psikologi jiwa. Nah, terus juga kita belajar psikologi agar menjadi hidup yang lebih serta mampu menciptakan hubungan dan lingkungan yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.